Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, di kesempatan pada siang ini kita akan mencoba mengulik-ngulik berita terbaru dari OpenX, teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini kita sekarang lagi menghitung hari, teman ya, menghitung hari untuk distribusinya OX, teman ya. Nah, yang sebelumnya sudah diinformasikan teman-teman, itu di tanggal 20 Maret akan didistribusikan untuk OX-nya. Apakah itu real atau tidak? Nanti kita akan coba saksikan bersama-sama nanti di tanggal itu, teman-teman ya. Tetapi pastinya di sini teman-teman ya, untuk informasi sebelumnya yang mana di tanggal 18 Maret untuk resminya kuis atau istilahnya kuis official ya, yang resminya dari OpenX itu akan dirilis tanggal 18 Maret. Nah, untuk yang saat ini kita lakukan sepertinya ini adalah kuis sebagai percobaan ya, testnet quiz ya, testnet quiz yang mana ini dipakai untuk simulasi ya, simulasi KYC nantinya. Nah, yang pada nantinya yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk mengaudit kita itu kan ada nanti seperti Vermook, ada nanti berupa mengikatkan Twitter kita, Telegram kita, dan mungkin juga ada simulasi dari kuis resminya. Itu di tanggal 18 Maret pastinya namanya untuk resmi keluarnya. Nah, sekarang bagi teman-teman yang belum pernah melakukan kuis, harapannya dilatih dari sekarang ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Di sini kita coba cek terdahulu apakah informasi-informasi yang resmi yang ada dalam OpenX itu sendiri. Nah, yang terbaru sampai dengan yang bagian-bagian yang menurut kita penting untuk kita lihat teman ya. Nah, di sini per hari ini di tanggal 16 Maret saya mencoba melihat informasi terbarunya dari OpenX official resminya yaitu di Twitternya ya, seperti ini. Oke, di sini kita langsung lihat teman ya, ada informasi-informasi terbaru dari OpenX. Kita baca-baca saja ya, mumpung di sini masih menghitung hari. Belum kita melihat sejauh mana sih perkembangannya ya. Nah, sambil kita tidak melewatkan momen-momen hari-hari ini, siapa tahu nanti ada yang kurang gitu bisa kita lengkapi teman-teman. Nah, di sini ada informasi seperti ini di 20 jam yang lalu. Ini dari Agiek teman ya. Ini dari AG katanya ada isu sebenarnya. Nah, kita baca dulu ya sampai dengan berita-berita yang paling lama. Kita baca dulu dari yang terbaru ya. Sekitar 20 jam yang lalu, teman-teman. Oke, kalau kita baca nanti teman-teman bisa nanti mengartikan juga sendiri ya. Di sini saya baca saja dulu, kita sama-sama cari informasinya. Masalah yang dihadapi oleh beberapa pengguna aplikasi Ajik terkait transaksi deposit yang tertunda. Setelah diselidiki oleh tim @ajik_org, ditemukan bahwa penundaan ini disebabkan oleh keterbatasan permintaan node RPC karena volume transaksi deposit yang sangat tinggi, lebih dari 1 juta. Nah, ini teman apa mungkin di sini ya karena erat kaitannya itu antara OpenX. Kalau pemikiran saya ya, ini erat kaitannya antara OpenX dan Agik, itu banyak yang melakukan deposit di Agik ya. Jadi permintaan atau demand-nya itu tinggi teman ya, sehingga adanya seperti apa teman ya, seperti adanya isu atau istilahnya tertunda deposit yang dilakukan teman ya. Nah, ditemukan bahwa penundaan ini disebabkan oleh keterbatasan permintaan node RPC karena volume transaksi deposit yang sangat tinggi atau lebih dari 1 juta. Nah, itu teman ya. Tim teknologi akan mengambil tindakan berikut untuk mengatasi masalah ini. Nomor 1, meluncurkan node RPC independen atau sinkronisasi data. Blok akan memakan banyak waktu, diperkirakan akan selesai dalam 10 jam. Yang nomor 2, pisahkan layanan deposit voucher testnet Ajik long long teman ya, long 3 lah, long teman ya, long. Di mana di masa depan ya, koneksi tambahan ke OX mainnet akan dibuat untuk menangani permintaan deposit dengan lebih stabil. Kami sangat minta maaf kepada anggota komunitas yang terkena dampak masalah ini dan akan menawarkan poin bonus sebagai hadiah setelah layanan dipulihkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk testnet ini kan juga ada sistem berbayarnya itu memakai situsnya dari Ajik sebenarnya untuk memperoleh USDT testnetnya. Nah, apakah itu mempengaruhi dari deposit Ajik itu sendiri? Untuk fitur nyatanya nanti kalian bisa cari sendiri, kan sudah saya sempat videokan tentang cara mendapatkan USDT testnet berbayar yaitu dengan menggunakan situs Ajik ya.
Oke, yang sebelumnya nanti teman bisa lihat di dalam tutorial cara untuk melakukan testnet OpenX dari situsnya Ajik teman ya, yang berbayar menggunakan vCore. Mungkin itu maksudnya teman ya. Nanti teman-teman ini multi tafsir juga. Oke, kita coba langsung baca ke bawah juga. Intinya nanti di sini akan diberikan kompensasi berupa poin bonus teman ya sebagai hadiah setelah layanan dipulihkan teman ya. Jadi di sini ada konsekuensinya juga atau kompensasi teman ya. Ini juga kalau kita bahas informasi terbarunya lagi, ini tentang ini. Kita coba baca teman ya. Terjemahkan dulu. Jika Anda mengalami masalah lebih lanjut, Anda dapat memberikan umpan balik kepada Ajik AI dalam aplikasi Ajik atau ajik.org download. Nah, AI akan memahami masalahnya dan menuliskan ke personal teknis terkait. Nah, mumpung berbicara tentang aplikasi Ajik, nah di sini saya sebelumnya sudah menginstal aplikasi Ajik teman ya. Di sini kalau saya lihat itu sepintas aplikasinya di dalamnya sudah itu seperti avatarnya, seperti gambar-gambar animasi. Nanti kalian bisa download aplikasinya itu, kalian bisa install, kalian bisa coba-coba di dalamnya seperti apa. Kalau saya lihat sih seperti animasi-animasi gambar seperti itu teman ya. Gambarnya luar biasa keren sih teman-teman ya. Nanti kalian bisa install. Ini sepertinya ada di dalam aplikasinya itu, kalian bisa download teman ya sesuai dengan yang ada linknya yang sudah disebutkan tadi teman-teman. Yaitu di agik.org_download teman ya. Oke, kita baca saja langsung informasi terupdate-nya. Di sini saya baca-baca dulu teman ya sebelum kita bahas lebih jauh tentang aplikasi ini teman ya. Oke, kita baca dulu lagi dari OpenX. Nah, oke, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini 1 hari yang lalu, di sini mungkin saya belum sempat menginformasikan lewat video ya tentang informasi yang menurut saya penting untuk kalian dengarkan juga atau informasikan seperti ini. Komunitas yang terhormat, setelah acara airdrop OX berakhir di aplikasi Satoshi, pengguna akan memiliki kesempatan, teman-teman ya, memiliki kesempatan untuk mengikat ulang alamat penarikan baru. Nah, disarankan untuk menggunakan alamat yang baru dibuat dengan kata-kata mnemonik yang ditulis tangan untuk cadangan. Nah, apa yang dimaksud sini, teman? Nah, kan dulu untuk aplikasi Satoshi ini dulu sempat ada mengaitkan alamat MetaMask ya untuk core-nya. Nah, proyek keduanya kan OX, teman ya, ada OX. Yang pertama adalah core mining, kita melakukan mining core di sana, ada airdrop core-nya. Sekarang ada airdrop OpenX-nya yang kita mining di sini. Nah, jadi untuk alamat dari MetaMask atau alamat dari wallet yang nanti dibubuhkan atau diikatkan dalam OpenX ini bisa berbeda dari alamat sebelumnya ya. Tidak harus sama dengan alamat dari core mining yang telah kalian ikatkan sebelumnya. Bagi teman-teman yang dulu core mining pasti sudah mengenal, pasti ada mengikatkan wallet MetaMask. Nah, untuk saat ini katanya itu bisa menggunakan wallet berbeda. Kalau misalnya kalian menggunakan wallet yang sama, sepertinya tidak apa-apa sih teman-teman ya. Yang pasti kalian harus mengingat dari private key maupun dari frase dari 12 frase di dalam MetaMask kalian jangan sampai hilang. Kalau itu hilang ya otomatis sih koin yang kita dapatkan itu tidak bisa kita distribusikan atau tidak bisa kita tradingkan nantinya teman-teman ya, sehingga cuan menjauh dari kita seperti itu. Jadi kalian tulis tangan mnemonik atau 12 frasenya ataukah private key-nya kalian tulis tangan di kertas atau pokoknya di tempat yang aman walaupun itu online sepertinya tidak masalah ya. Yang pasti kalian jaga baik-baik dari akun MetaMask kalian untuk yang kalian ikatkan terutamanya di OX kali ini teman-teman ya. Oke, dan kalau kita cek lagi kembali informasinya, di sini ada tentang long testnet ya. Oke, dan kami memperhatikan bahwa banyak pengguna menghadapi kesulitan selama penggunaan OpenX Long Testnet. Untuk menyederhanakan proses ini, kami akan memungkinkan pengguna menyelesaikan semua tindakan dalam aplikasi testnet OX ASAP, teman ya, ASAP, as soon as possible, ya, secepatnya. Aplikasi testnet OX. Oke, seperti yang telah saya informasikan di video-video sebelumnya tentang testnet OpenX, tutorialnya seperti apa, itu ada versi 2 jenis dengan gratisan menggunakan voucher, yaitu harus menyelesaikan semua kuisnya dengan benar, dan ada juga untuk cara berbayar itu menggunakan dari situsnya Ajik. Nah, itu menggunakan vCore. Nah, kalau ingin yang gratis bisa menggunakan langsung dari testnetnya OpenX. Yang pasti harus lulus kuis dan juga harus melakukan voting OSSL sehingga KYC-nya finish seperti ini misalnya teman.
Sudah, ada di dalam aplikasinya OpenAI TextNet. Itu berupa kuis, ini gratisan. Kalian akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 10 long testnet USDT sebagai bahan atau sebagai dasar untuk melakukan swap kah ke OSSL dan melakukan simulasi-simulasi testnet dari OpenAI ini, teman-teman ya. Nah, ini misalnya saya sudah lulus kuis, ini, seperti ini keterangannya nanti. You pass the simulasi KYC test. Jadi di sini adalah seperti kuisi seperti simulasi ya, simulasi KYC karena ofisialnya, resminya atau ya resmi kuisnya itu 18 Maret seperti yang kita ketahui dari informasi sebelumnya. Nah, apakah seperti itu nanti kita coba simak saja nanti. Dan ini ada di voucher ya, jadi kalian yang sudah lulus voucher tampilannya seperti ini. Dan, tampilannya seperti ini jika benar untuk kuisnya, jika salah tampilan ini tidak akan ada aman. Dan di sini juga di dalam airdrop, saya informasikan juga kalau sudah lulus dalam Food and Git KYC, dia akan KYC finish seperti ini. Mana saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, di sini seperti ini. Awalnya kan KYC pending jika belum menyelesaikan dari votingnya. Kalian dulu lakukan voting dengan melakukan perubahan dari long testnet USDT yang kalian miliki itu kalian ubah menjadi OSL dan kalian voting dan akan mendapatkan kesempatan KYC finish. Ini pun adalah testnet ya. Kalian juga simulasikan, siapa tahu dari hasil testnet yang kita lakukan untuk kali ini itu akan memberikan, reward nantinya untuk, sejumlah koin mungkin nantinya namanya. Kita nggak tahu pastinya, yang pasti kalau nggak salah saya baca itu kita akan mendapatkan reward dari testnet yang kita lakukan. Apakah testnet yang maksud adalah testnet kali ini? Apakah testnet resminya? Nah, seperti namanya kalau saya penafsirkan sih testnet yang resminya itu di tanggal 18 Maret itu teman-teman ya. Oke, ini yang saya maksud, food ini harus kalian lakukan, yang mana kalian harus memiliki token OSSL ini, baru bisa melakukan voting. Nah, caranya untuk mendapatkan OSSL ini, kalian harus melakukan yang namanya, swap ya, yang ini. Harus melakukan swap, dalam bentuk USDT ke OSSL atau, kalian ubah dulu ke long ataukah langsung dari situs resminya di Agik yang saya maksud seperti ini. Nah, kalau saya, cek sebelumnya ini adalah dari, resminya Agik-nya sebelumnya, mungkin, saya salah juga nanti kalian bisa cari. Di sini kalian bisa melakukan swab terlebih dahulu, ini adalah berbayarnya menggunakan dari jaringan Core yang nantinya kalian bisa, mengkaitkan dengan wallet kalian. Pastinya nanti akan melakukan swab. Nah, di sini awalnya kalian perlu untuk mengubah jaringan kalian dulu dari long testnet itu ke long testnet, apa namanya, OpenEgg itu ubah dulu ke Core untuk mendapatkan USDT ini tetapi berbayar, dan pun jika kalian sudah memilikinya USDT testnet dari kuis, dari voucher yang recent tadi, itu bisa kalian melakukan yang namanya swap dari USDT ini ke OSSL yang saya maksud seperti ini teman ya, OSSL ini. Nah, dari OSSL ini nanti kalian bisa melakukan voting dan KYC finish di dalam airdrop tersebut akan bisa terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk cara-caranya kalian bisa lihat tutorial-tutorial saya sebelumnya, mungkin saya lampirkan juga dalam deskripsi video ini. Oke teman, kalau kita cek kembali di dalam Twitternya, informasinya seperti ini teman ya. Kita kembali lagi ke dalam informasi dari Twitter OpenAI. Nah, di sini ada juga informasi terbarunya. Kita baca-baca dulu teman ya, sembari kita mengupdate atau menghitung hari dari distribusi OpenAI. Kami tahu bahwa banyak pengguna baru tidak datang ke OpenAI dari aplikasi Satoshi. Mereka mungkin berasal dari CoreDAO atau dari mitra awal kami yang lain. Anda mungkin merasa datang terlambat, tetapi kami tetap ingin mengatakan kepada semua orang, good morning, GM. Banyak dari Anda yang bertanya, mengapa porsi airdrop di Tokenomics adalah 20%, sedangkan airdrop Satoshi FPP hanya memberikan semua orang 10%. Nanti kamu akan tahu, sekali lagi ucapkan Maha Guru. Nah, apakah penafsiran kalian seperti ini? Nah, nanti kita tunggu saja ya daripada kita menafsir-nafsir, kita coba saja lihat informasinya nanti. Oke, dan pastinya ya untuk informasi terakhir dari OpenAI itu ini teman-teman ya. Ini yang saya jawab atau tangkap sebelumnya bahwasanya kita ini bersiap kepada OpenAI komunitas mulai tanggal 18 Maret, kami akan mulai mengaudit alamat penerima airdrop di masa mendatang. Pengguna akan diminta untuk mengikat email, akun X, akun Telegram dengan alamatnya, diikuti dengan kuis sederhana. Nah, ini informasi terakhir ya sebelum informasi terbaru kali ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja kesempatan pada kali ini tentang aplikasi, OpenAI, untuk informasi terbarunya dari OpenAI. Nah, sekarang berapakah dari airdrop yang kalian punya?
untuk OpenX sekarang maksimalkan teman-teman ya, mumpung masih bisa kita garap. Bagi teman-teman yang belum mengklaim, segera klaim ya. Nah, jadi kita masih bisa mengumpulkan pundi-pundi token dari OX ini, sehingga dapatnya kita tarik nantinya. Nah, untuk saat ini memang belum terbuka untuk menu penarikan, transfer, dan sebagainya, teman-teman ya. Oke, jadi kita maksimalkan saja. See you in next video. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam cuan, tetap semangat. Nyalakan notifikasi lonceng, tinggalkan komentar dalam box komen. Sampai jumpa dan bye-bye.